Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Elisa dengan NIM 202205302006. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun ajaran 2023. Di sini saya akan menjelaskan 3 teori tentang matkul teori komunikasi. 3 teori itu yaitu ada semiotika teori, ada naratif teori, dan ada speech arts teori. Ya, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai semiotika teori. Yang pertama ada sejarah semiotika. Sejarah semiotika itu yaitu berasal dari kritikus sastra dan semiolog Prancis Roland Barthes menulis bahwa baginya semiotika bukanlah sebuah tujuan, ilmu, disiplin, aliran, gerakan, atau bahkan sebuah teori. Akan tetapi, beliau mengatakan yaitu sebuah petualangan. Selanjutnya ada tujuan semiotika. Tujuan dari semiotika itu sendiri yaitu menginterpretasikan tanda-tanda verbal maupun non-verbal. Sisi verbal dari bidang ini disebut juga dengan linguistik. Selanjutnya ada pengertian dari teori semiotika itu sendiri. Apa sih pengertian dari teori semiotika? Jadi, pengertian dari teori semiotika yaitu ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berbohong. Karena jika sesuatu tidak dapat digunakan untuk berbohong, maka sebaliknya, ia tidak dapat digunakan untuk mengatakan yang sebenarnya. Bahkan tidak dapat digunakan untuk mengatakan sama sekali. Selanjutnya ada 2 perbedaan di teori semiotika ini. Yang pertama yaitu kombinasi penanda dan petandanya. Sedangkan yang kedua ada tanda adalah bagian dari sistem. Yang pertama kombinasi penanda dan petandanya itu seperti bentuk fisik dari seorang penggulat adalah tanda seperti yang kita rasakan dari kita. Sedangkan tanda adalah bagian dari sistem dan seperti dengan merespon ekspektasi penonton yang tak tergoyahkan. Para pegulat adalah penonton yang sama seperti para penggemar yang bersorak ataupun mencemooh. Selanjutnya ada semiotika komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan sebagian besar tanda semiotik yang mendapatkan keunggulan budaya ketika disiarkan melalui media elektronik maupun media cetak. Karena tanda-tanda serta isu-isu kekuasaan dan dominasi merupakan bagian integral dari komunikasi massa. Selanjutnya ada model triodik. Dalam teori semiotika ini ada 3 komponen tanda yaitu objek, representamen, dan interpretan. Contohnya tuh kayak kendaraan adalah tanda atau bentuk yang diambil oleh tanda. Mirip dengan apa yang disebut Saussure sebagai penanda. Peirce sering menyebutnya yaitu representamen tanda. Contohnya tuh seperti kendaraan, kenapa bisa disebut tanda? Karena kita telah menyepakati bersama bahwa benda tersebut dinamakan sebagai kendaraan. Kayak contoh lain, misal kita sudah setuju bahwa ada benda yang dinamakan buku. Buku tuh benda untuk isinya tuh seperti ilmu gitu. Nah, kita semua tuh sudah setuju bahwa benda itu dinamakan sebagai buku. Itu juga disebut sebagai petanda. Yang kedua ada teori naratif. Konsep narasi menurut Fisher. Narasi bukan sebuah cerita saja, namun peristiwa yang memiliki alur awalan, tengah, dan akhir. Aksi simbiolis kata-kata dan atau perbuatan yang memiliki urutan dan arti untuk mereka yang hidup, menceritakan dan menginterpretasikannya. Ada 5 asumsi teori naratif menurut Fisher. Yang pertama yaitu
Yang pertama yaitu manusia bersifat pencerita. Manusia bersifat pencerita tuh seperti kan manusia tuh makhluk hidup. Jadi mereka tuh pasti mengalami banyak kejadian-kejadian di hidupnya. Nah, jadi kejadian-kejadian di hidup mereka tuh itu bisa disebut sebagai cerita mereka. Maka saat manusia menceritakan kehidupan mereka atau menceritakan kegiatan mereka, itu disebut sebagai pencerita, kayak misal pendongeng gitulah maksudnya. Yang kedua ada keputusan mengenai nilai sebuah cerita berdasarkan alasan atau penalaran yang baik. Misal nilai sebuah cerita tuh berdasarkan alasan atau penalaran yang baik. Pasti kita kalau menilai sebuah cerita, kita lihat dulu dong alasan cerita itu gimana. Kayak misal kita mau menilai cerita itu, wah bener nih, kayak fakta gitu, pasti kita juga mencari tahu dulu gimana cerita itu asal muasal, terus sumbernya gitu kan. Jadi kita bisa menentukan kalau cerita tersebut fakta ataupun cuma hoax gitu. Yang ketiga ada alasan yang baik ditentukan oleh sejarah, biografi, budaya, dan karakter. Sebuah alasan yang baik itu pasti ada sebab akibatnya. Nah, sebabnya tuh bisa ditentukan dari 4 faktor tersebut, kayak sejarah. Misal sejarahnya cerita tersebut tuh seperti apa, terus biografinya tuh bagaimana, budayanya juga seperti apa budaya mereka, terus karakternya juga seperti apa gitu. Selanjutnya ada rasionalitas berdasarkan pada penilaian banyak orang mengenai konsistensi dan kejujuran cerita. Kejujuran atau kebenaran cerita itu sendiri dapat dinilai dari rasionalitas maupun konsistensinya. Kayak misal kita mau menilai sebuah cerita, kita tuh mau mencari tahu bahwa cerita tersebut tuh benar-benar cerita asli, fakta yang sumbernya kredibilitas, kayak atau cuma sekedar dongeng semata kayak atau hoax gitu. Kita bisa dilihat dari penilaian banyak orang mengenai cerita tersebut. Misal banyak orang menilai, wah kayaknya cerita itu hoax deh. Bisa jadi cerita itu benar hoax karena banyak orang telah menganggap bahwa cerita itu hoax dan kejujuran itu dapat dipertanyakan gitu. Selanjutnya, hidup manusia dipenuhi dengan berbagai cerita. Terus selanjutnya ada rasionalitas naratif. Standar untuk menilai yang dapat dipercaya dan cerita meragukan. Rasionalitas naratif ditentukan oleh dua aspek. Yang pertama, koherensi. Berhubungan dengan konsistensi internal dari sebuah cerita. Misal alur cerita, kaitan cerita satu dengan yang lainnya, tingkat kepercayaan terhadap karakter pada cerita. Yang kedua, kejujuran. Untuk menilai kredibilitas dari sebuah cerita, logika penalaran yang baik. Nah, contoh dari kejujuran tuh kayak tadi, kita melihat cerita tersebut dapat dinilai jujur maupun enggak dari kredibilitasnya, dari sumbernya gitu. Terus selanjutnya ada analisis naratif. Inti dari analisis naratif adalah untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu disusun dan bagaimana peristiwa yang satu terjalin dengan peristiwa yang lain. Mengapa peristiwa yang lain tersajikan di akhir, mengapa peristiwa tertentu dengan yang lain terjalin gitu. Selanjutnya, manfaat analisis naratif. Yang pertama, membantu memahami bagaimana pengetahuan, makna, dan nilai diproduksi dan disebarkan oleh masyarakat. Yang kedua, memahami bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam pandangan tertentu. Yang ketiga, memungkinkan menyelidiki hal-hal tersembunyi dari suatu teks media. Yang keempat, analisis naratif merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Selanjutnya masuk ke dalam speech as theory. Pengertian dari speech as theory ini sendiri yaitu membahas tentang cara kita mencapai
suatu apa yang ingin seseorang capai dengan menggunakan kata-kata mengidentifikasi apa yang diperlukan untuk membuat suatu pernyataan yang berhasil. Contohnya, saat membuat sebuah janji, kita mengkomunikasikan niat atau maksud untuk melakukan sesuatu di masa depan. Dan kita mengharapkan lawan untuk mengerti niat itu. Kayak misal, saya akan utang uang kepada Anda dan saya akan menyicilnya nanti. Nah, kita berharap lawan bicara kita itu mengerti dengan apa yang kita maksud tersebut. Selanjutnya ada kategori speech arts. Ada dua. Yang pertama, konstantif. Konstantif yaitu digunakan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fakta objektif. Yang kedua ada performatif. Tidak hanya mendeskripsikan realitas, namun juga mengubah realitas sosial ketika mendeskripsikan, melakukan tindakan pantas ataupun tidak pantas. Ada 4 lapisan makna speech arts teori. Yang pertama ada utterance arts, yang kedua ada proportional arts, yang ketiga ada illusionary arts, dan yang keempat ada perlocutionary arts. Untuk utterance arts yaitu pengucapan sederhana, sedangkan proportional arts atau biasa disebut juga sebagai locutionary arts yaitu kata-kata yang menegaskan suatu tentang realitas. Yang illusionary arts yaitu kata-kata yang dirancang untuk memenuhi tujuan tertentu. Sedangkan perlocutionary arts yaitu kata-kata yang didesain untuk menghasilkan efek berupa perilaku tertentu dari lawan bicara kita. Terus selanjutnya ada 5 tipe teori speech art. Yang pertama ada asertif, kedua ada direktif, ketiga ada komisif, yang keempat ada ekspresif, yang kelima ada deklaratif. Yang pertama asertif, di mana pembicara yakin atas apa yang diucapkannya. Kayak misal contohnya tuh seperti bicara fakta, kesimpulan, dan deskripsi mengenai suatu hal. Terus direktif yaitu di mana pembicara bertujuan agar lawan bicara melakukan tindakan yang disebutkan, seperti melakukan perintah, permintaan, ataupun saran yang bersifat negatif maupun positif. Yang komisif yaitu menerangkan komitmen pembicara untuk melakukan suatu hal yang mengikatnya. Sedangkan ekspresif yaitu pembicara ingin agar ucapannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan di dalam ucapan itu. Terus yang terakhir deklaratif yaitu pembicara untuk menciptakan hal atau mengubah keadaan lewat ucapan. Contoh proses pengumuman, perkawinan, penjatuhan vonis dan sebagainya. Saya kira cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.